wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ngobras. Jumpa lagi dengan saya, Matlaul Lu'lu'il Fatimah, dalam program Ngobras, ngobrol asik dan santuy bersama Fakultas Dakwah. Sobat Ngobras, apa kabar nih hari ini? Sudah tidak terasa ya, rupanya Ramadan kali ini sudah memasuki Ramadan akhir. 10 hari terakhir lagi kita ada Idul Fitri nih. Nah, Sobat Ngobras, gimana? Udah ada persiapan buat Idul Fitri? Oke. Sobat Ngobras, udah pernah dengar kisah Negeri Utara Kuru belum? Oke, kalau belum, dengerin nih, ada sebuah kisah dari Negeri Utara Kuru. Negeri Utara Kuru adalah sebuah negeri di mana masyarakatnya itu begitu damai. Masyarakatnya begitu damai, kemudian Negeri Utara Kuru ini memiliki sumber daya alam yang melimpah juga, pegunungan-pegunungan yang bagus, tinggi menjulang ke langit, kemudian laut yang luas, ikan-ikan yang indah, sawah yang melimpah begitu. Dan masyarakat di Negeri Utara Kuru ini adalah masyarakat yang damai. Mereka memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah, masyarakat yang cinta dan peduli dengan lingkungan sekitar, yang bersosialisasi dengan baik dan juga bisa saling maaf-memaafkan. Nah, Negeri Utara Kuru ini dengan beragam keindahannya dari segi alam dan juga dari manusianya, dari kualitas manusia, dari sosialnya, ini membuat masyarakat di dunia itu sangat terpesona dan sangat ingin negeri-negeri mereka juga seperti Negeri Utara Kuru. Nah, begitu Sobat Ngobras, bagaimana? Menarik bukan Negeri Utara Kuru ini? Dan saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber yang luar biasa. Apakah mungkin beliau adalah masyarakat dari Negeri Utara Kuru juga? Ya, penasaran bukan? Baik, langsung saja kita sambut narasumber kita pada sore hari ini. Halo Ibu, selamat sore. Sore Mbak Lulu. Nih, Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik nih Ibu. Baik, alhamdulillah. Ibu puasanya gimana di Ramadan ini? Kayaknya mau di penghujung. Mau di penghujung. Agak sedih ya, karena Ramadannya mau berakhir. Iya, bener banget Bu. Semoga kita dipertemukan lagi di Ramadan tahun depan ya Mbak ya. Amin. Amin. Bu. Ya, Seperti karena itu. memang begitu awal kita masuk ke bulan Ramadan ini rasanya begitu menggebu-gebu karena saking senangnya dan sudah berbeda Bu suasana Ramadan saat ini dengan 2 tahun yang lalu nih Bu. Iya betul, betul. Suasananya memang sekarang sudah mulai pengen segera mudik, ketemu sama saudara, benar. kemudian ada silaturahmi di sana, dan nyambung banget dengan cerita tadi Mbak ya. Oke. Di penghujung Ramadan ini kita akan ketemu sama yang namanya bulan Syawal, di mana bulan yang kita coba untuk kembali lagi fitrah, kembali lagi fitrah, kembali lagi suci setelah kita dibimbing selama 1 bulan untuk puasa Ramadan. Dan acara Syawal itu biasanya identik dengan kayak di tadi yang Mbak ceritain ya, masyarakatnya penuh dengan saling memaafkan, ada kedamaian. Begitu pula kalau di kita itu ada halal bihalal ya, Ada halal bihalal yang itu jadi tradisi ya. Iya, Di Arab nggak ada loh Mbak. Oh, Ya, jadi memang ada di tempat kita aja yang coba mereka saling berkumpul, mereka saling bertemu untuk saling mengakui dosa, Iya. saling meminta maaf, saling meminta maaf dan dihalalkan. Makanya Betul, namanya halal bihalal. Halal bihalal. Nah, proses memaafkan ini ternyata unik juga ya, Unik, karena Ibu. melibatkan ego-ego, melibatkan rasa kita itu mau diem aja, diem-dieman aja nggak kalau misalnya ketemu sama orang yang nyakitin kita. Mungkin kita ada pernah punya rasa sakit hati, atau ada orang yang masih keinget dengan komentar-komentar atau ucapan dia yang dia belum bisa memaafkan. Nah, momen-momen untuk memaafkan itu ternyata penting dilakukan oleh kita
sebagai individu, karena kita sebagai makhluk sosial. Bener banget Ibu. Jadi karena memang memaafkan ini rupanya menjadi hal yang penting. Menjadi hal yang penting. Iya. Dan ini sebenarnya tidak sudah melekat dengan kita. Kata maaf, memaafkan sudah melekat, sudah dekat dengan kita. Dan ini sejalan banget Ibu dengan tema kita pada sore hari ini, yang mana di sini kita akan mengupas ya mengenai urgensi maaf memaafkan. Urgensi maaf memaafkan jika dilihat dari segi pandang psikologi. Oke. Kita sharing-sharing ya Mbak ya. Oke, baik Bu. Kita sharing-sharing dan Sobat Ngobras, perlu diketahui bahwa Ibu Hendy ini merupakan salah satu dosen psikologi yang ada di UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Suri Purwokerto, dan juga menjadi psikolog sekaligus direktur utama di UPTP Karir nih Ibu. Iya. Dan tema ini menjadi bahasan yang menarik karena sejauh ini kita mendengar maaf memaafkan dari segi agama. Nah, saat ini kita mengenal dan mendalami dari segi psikologi itu sebenarnya seperti apa, begitu nih Ibu? Iya. Oke. Ibu, dilihat dari tadi kita maaf dan memaafkan ini adalah sesuatu yang penting. Jika saya amati di lingkungan sosial saya, kemudian beberapa platform yang memang saya baca, yang saya temukan juga, itu ternyata maaf memaafkan ini sesuatu yang mudah, tetapi juga tidak mudah, gitu. Nah, tidak mudahnya ini karena ada beberapa poin yang jika saya lihat ini dia gengsi untuk mengutarakan maaf. Ada gengsi ya? Ada gengsi gitu. Nah, jika dilihat dari segi pandang psikologi ini sebenarnya seperti apa itu? Iya benar sekali. Jadi kadang-kadang sebenarnya di ucapan dia udah memaafkan, tapi dia ogah gengsi duluan untuk meminta maaf atau ogah gengsi untuk memaafkan. Kita coba telusuri dulu dari makna memaafkan sendiri ya. Memaafkan sendiri adalah suatu proses yang nggak hanya dilakukan oleh satu pihak. Jadi ada minimal dua pihak atau beberapa kelompok yang mereka saling meminta dan saling memberi maaf untuk membina hubungan baik. Nah, kalau dari psikologi ada beberapa pendekatan yang paling mendasar itu ada namanya psikologi konfliknya Freud, yang bilang bahwa kita ada kebutuhan-kebutuhan yang pengen disenangkan terus gitu, karena dipengaruhi oleh id, dan ada superego yang di sana mengatur untuk kita lebih idealis. Oh nggak boleh gitu dong, harus baik sama orang gitu. Ada faktor-faktor idealis yang dipengaruhi oleh superego. Nah, tarikan antara id dan superego ini yang membutuhkan peran namanya ego. Ego ini yang dia bersikap realistis, karena memang prinsipnya realitas ya. Jadi gimana caranya ngendaliin diri, kemudian menunjukkan ego untuk ini baik gitu, ini benefitnya ada nih kalau kita mencoba untuk minta maaf duluan atau memberi maaf gitu. Jadi nggak ada rumusnya yang bilang bahwa oh kalau memaafkan itu harus yang muda dulu, atau mereka pemimpin atau mereka yang lebih tua nggak mau untuk dia minta maaf dulu gitu ya. Jadi nggak ada itu rumusnya kayak gitu. Jadi kita semua individu murni karena sebagai orang yang tempatnya hilaf, yang tempatnya salah, ya atas kesadaran penuh mencoba untuk melakukan pemaafan tadi. Nah, menjawab yang tadi Mbak Lulu, kenapa sih orang itu gengsi? Karena mungkin yang bersangkutan ini dia mencoba untuk menggunakan proses pembersihan diri yang itu tidak secara langsung dilakukan secara total. Jadi kita ada semacam tahapan ya. Tahapannya itu paham dulu makna maaf, kemudian kita ada proses tazkiyah, jadi pembersihan diri, pembersihan jiwa, kemudian sampai pada kita menemukan hikmahnya. Taruh aja gini, misalnya Mbak Lulu ini nulis dalam satu kertas. Nah, tulisan itu ada bentuk kalimat dan ada satu kata yang salah. Nah, satu kata yang salah itu kan pengennya itu ditutup gitu. Ada kesalahan itu pengennya ditutup kan. Nah,
memaafkan dalam kondisi sebelum memaafkan yang sejati itu biasanya dia hanya nutupin dulu, pura-pura memaafkan, pura-pura dia iya padahal dia belum mengikhlaskan, karena dia hanya sekedar nutup aja. Jadi tulisan itu hanya di tip X aja, di tip X aja, dan sejatinya kan meskipun itu nggak kelihatan, tapi kan itu ada tulisan di balik itu kan, masih ada kan, masih ada dan terlihat dan kalau tip X-nya tebel mungkin nggak kelihatan ya. Iya. Nah, gengsi itu karena tadi mungkin dia baru sekedar menutupi, dia belum menggunakan totalitas pemaafan dia yang melepaskan ego dia, egoisnya dia gitu, untuk benar-benar ya kalau udah memaafkan dia akan menghapus itu gitu. Dia akan secara nggak langsung dia akan bilang bahwa kalau saya memaafkan ya saya punya niat untuk menghapus kesalahan dia dari ingatan saya, dan saya menghapus kegengsian saya untuk benar-benar membina hubungan baik. Oke. Seperti itu. Jadi memang ada timbal balik seperti itu ya Bu, ada apa namanya, saling keterkaitan. Saling keterkaitan. Oke. Berarti memang yang namanya maaf ini dan gengsi ini memang sebenarnya bisa saja gitu ada nih Bu. Iya, bisa aja. Terutama yang tadi dia lebih nonjolin bahwa dirinya merasa benar gitu. Karena emosi dalam psikologi itu cukup fluktuatif ya Mbak ya. Jadi naik turunnya itu cepet. Hatinya itu berubah-ubah gitu. Mungkin banget yang tadinya dia deket banget, apapun gitu dia kayaknya udah berteman baik, taunya ada kejadian apa yang membuat kecewa, akhirnya jauh banget. Nah, fluktuatif, reaktif, dinamis banget emosi itu yang akhirnya membuat orang punya konflik. Nah, konflik itu yang menguji dia untuk bisa nggak nanti di momen memaafkan itu benar-benar hilang, nggak lupa gitu. Terutama kalau misalnya dia ini ya, kadang-kadang kalau misalnya dia punya sakit hati, apa sih Mbak yang misalnya sakit hati itu? Sakit hati dan susah dilupain itu apa sih? Biasanya mungkin karena ucapan yang kurang pas gitu. Gitu. Iya, betul. Sakit hati sama mantan kali ya. Bisa jadi itu Bu. Itu biasanya memaafkan tapi susah dilupain ya. Susah dilupakan Bu. Bahkan seringkali ada yang bilang semakin kita mencoba melupakan malah semakin kita mengingat gitu. Ya semoga sih harapannya nggak gitu ya. Jadi kita coba untuk menggunakan dimensi-dimensi yang ada dalam diri kita, modal yang ada dalam diri kita. Untuk pertamanya emang ada empat rumusan nih Mbak. Yang pertama itu apologis. Jadi dia berusaha untuk ya udah maaf. Kata maaf itu forgive gitu. Jadi emang benar-benar saya niat untuk maaf. Kemudian yang kedua dia mencoba untuk menerima. Jadi tingkatan terdalam dari maaf itu adalah menerima, accept apapun kekecewaan misalnya yang habis ditipu orang, ditipu itu kan sesuatu yang menyakitkan ya. Kita kehilangan sesuatu ya, uang ya, apapun gitu benda ya. Itu kan untuk proses menerima kan butuh latihan mental banget kan, itu psikologis banget yang dia harus penuh upaya untuk bisa menerima. Itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah dia action. Jadi gimana caranya? Ya sudah, kalau misalnya dia ketipu atau dia dikecewain, bergerak, ya, dia mobile, move on gitu. Dia mencoba untuk move on, cari semacam hikmah, pelajaran, sampai akhirnya dia akan mengucapkan terima kasih. Di kata terakhir ada 4A tadi ya, apologis, acceptance, kemudian apa tadi yang ketiga? Sebentar Bu. Lebih pada action. Dan iya. yang terakhir adalah appreciate. Nah, actionnya itu dengan kita berbuat baik sama mereka. Berbuat baik sama itu udah harus benar-benar mereka yang berjiwa besar banget sih Mbak yang sudah melakukan proses ini. Dan yang terakhir adalah ucapkan terima kasih pada konflik ini. Gitu. Kita mengucapkan terima kasih pada masalah ini, semacam kasus ini kayak gitu ya, kejadian ini, karena insya Allah ini semua ada hikmahnya.
Dan dari kata Bismillahirrahmanirrahim, ya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah aja pengasih dan penyayang. Kita masa sih coba nggak memaafkan dia gitu, coba nggak melebur itu gitu, dan mencoba untuk berterima kasih untuk kejadian ini, dan insya Allah ada pelajarannya. Seperti itu. Jadi memang proses untuk memaafkan itu ada beberapa tahap. Ada beberapa tahap, dan memang ini harus kita coba satu persatu supaya kita bisa memaafkan dengan ikhlas gitu Ibu ya. Contoh yang paling real lagi adalah kita ketemu sama orang yang marah. Yang marah-marah sama kita misalnya ya. Atau dia cenderung sangat vokal gitu dan mengata-ngatai dengan hal yang buruk gitu misalnya. Gimana coba kita untuk memaafkan kalau kayak gitu? Kan keinget banget kata-kata pedesnya, kata-kata yang kata-kata buruknya ya. Nah, ini tahapan lagi. Tadi kan ada beberapa 4 hal tadi ya. Ada tahapan lagi gimana caranya kita menahan diri. Jadi gimana caranya menahan diri untuk ya nggak ikut-ikutan marah, kita nggak ikut-ikutan untuk ketularan itu, emosi itu. Gitu. Tetap nggak bisa misalnya, tetap nggak bisa kok, saya tetap aja marah gitu, dan terekspresikan dengan tatapan wajah kita, tatapan mata kita, ke senyum kita yang mungkin nggak bisa lepas gitu ya. Kita cenderung cemberut sama dia, kecewaan itu nggak bisa ditutupin gitu. Kalau misalnya itu sempat keceplosan aja, tetap nggak bisa kita menahan itu, ya paling nggak kita nggak coba mengatakan sesuatu yang buruk. Udah menahan marah, kok keceplosan dengan ekspresi kok masih kelihatan marah, ya gimana caranya untuk kita tidak mengatakan hal yang buruk gitu. Misalnya udah ditahan, udah ekspresinya kita coba kendaliin, tetap nggak bisa. Kemudian pengennya kita juga ikut ngomong gitu ya, gimana caranya? Ya kalau misalnya udah keceplosan ternyata kita ngomong, karena kita nggak bisa ngendaliin tadi menahan marah tadi, ya paling nggak kita tidak melakukan ucapan-ucapan yang berlebihan, karena berlebihan itu juga nggak baik. Sampai tahapan ini yang paling mulia nih Mbak. Jadi gimana caranya kalau kita udah bisa nahan, udah bisa kita nggak ngeluarin kata-kata yang mengumpat dan sebagainya, gimana caranya kita membalas dengan kebaikan. Ini tingkatan yang berbeda Bu. Ini tingkatan kesempurnaan maaf yang paling puncak ya, yang paling tinggi, yang dia nggak hanya mendoakan, tapi orang ini berbuat baik sama orang yang menyakiti dia. Luar biasa. Berarti Sobat Ngobras perlu nih dari sesuatu yang memang membuat kita itu marah, dan kita harus berusaha untuk menahan dari poin-poin yang tadi udah Ibu sampaikan gitu ya Bu. Luar biasa. Kita coba ya. Kita coba latihan nih sama-sama ya. Sama-sama Ibu. Karena memang seolah-olah sulit gitu, apalagi dengan tingkatan yang terakhir tadi, bagaimana bisa kita melakukan sesuatu kebaikan kepada seseorang yang berlaku buruk kepada kita, itu sesuatu yang sulit gitu, tidak mudah gitu. Tidak mudah, butuh latihan, butuh tadi berjiwa besar, butuh untuk dia ngontrol diri, mengendaliin ego, membina hubungan baik dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan hal tadi Ibu, karena sebentar lagi kita juga masuk pada situasi Idul Fitri, saling maaf-memaafkan, mungkin ada Bu tips and trick yang paling dasar gitu, yang mungkin bisa disampaikan ke Sobat Ngobras juga, untuk kita bisa poin awal deh gitu, saling maaf-memaafkan. Yang paling penting adalah gimana caranya kita paham dulu niat kita untuk maaf tadi ya. Bagaimana formula psikologi maaf ini kita maknai dulu niatnya untuk apa, diniati dulu itu. Gitu. Kemudian yang kedua adalah proses tazkiyah tadi. Jadi kita membersihkan diri kita dulu sebelum kita
minta maaf atau memberi maaf, kita coba membersihkan diri dulu, dan alhamdulillah kita sudah dibentengi di 30 hari ini, kurang lebih ya 1 bulan ini ya, untuk kita coba untuk membersihkan diri, minta ampun, bertobat, bersihkan diri. Proses ini udah bagus, jiwa kita udah bersih, nggak ada kotor lagi di sana. Kemudian kita akan mencapai yang namanya tadi hikmah. Jadi ada proses ilmu dulu kita punya, tazkiyah, kemudian yang terakhir adalah menemukan hikmah. Terus seperti itu. Kayaknya orangnya nggak akan, meskipun dia, karena nggak mungkin orang hidup nggak punya problem ya, sekalipun dia punya problem, dia akan terus memaknai dengan ilmu, tazkiyah, dibersihin, dil-dilan, tos-tosan, kosong-kosong, super nol kayak gitu ya. Habis itu ambil hikmahnya, terus berputar seperti itu, belajarnya sampai akhir hayat. Wow. Iya. Oke. Dan belajar sampai akhir hayat. Saya maafkan gitu. Padahal itu kata yang udah nggak asing. Karena usia tidak menjamin kedewasaan seseorang untuk dia mudah memaafkan. Begitu pula kita juga nggak mengesampingkan orang-orang muda sekarang yang dia berjiwa besar untuk memberi contoh teladan untuk ini loh, saya juga bisa untuk memberi maaf dan meminta maaf seperti itu. Luar biasa banget. Begitu ya teman-teman, tadi ada 3 tips dari Ibu Heni untuk kita bisa saling legowo, memaafkan gitu. Ya, Ibu, rupanya obrolan kita asik banget mengenai satu tema ini. Gitu, sampai nggak kerasa waktunya sudah hampir habis gitu. Dan Ibu boleh minta closing statement, mungkin kesimpulan. Untuk kesimpulan, sepertinya kita bisa belajar dari 3 poin, Mbak. Apa yang kita lakukan, kita bisa melakukan sesuatu yang membuat kita tabah, tahan, kalau kita mampu untuk bersabar. Poin pertama, kita mau bertahan, kita mau tahan, ya kita latihan untuk bersabar. Kemudian kita pengen bahagia, kita pengen damai gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk bahagia dan damai? Yang bisa kita lakukan untuk bahagia dan damai adalah kita harus selalu merasa cukup. Jadi merasa bersyukur terus gitu. Itu yang poin kedua. Dan yang poin terakhir adalah pada saat kita mau kita lapang, kita lebih tenang, caranya adalah dengan kita memaafkan. Wah, gitu Mbak. Semoga bermanfaat ya Mbak ya. Amin. Terima kasih banyak Sama-sama, Ibu. Mbak Luar biasa banget kesimpulan-kesimpulan pembahasan kita juga pada sore hari ini. Terima kasih Ibu, saya sampaikan karena sudah berkenan hadir di podcast Fakultas Dakwah Ngobras ya, di Ngobras Fakultas Dakwah. Terima kasih sekali lagi Ibu. Sama-sama. Baik, Sobat Ngobras, demikian tadi podcast kita berkaitan dengan urgensi memaafkan jika dilihat dari segi pandang psikologi. Semoga dengan adanya podcast ini yang tadi kita bawakan bersama ini dapat membuat kita itu lebih legowo, mendapatkan ilmu yang baru, kemudian kita bisa memaknai memaafkan itu sendiri begitu. Dan Sobat Ngobras, rupanya waktu kita sudah habis. Dan jangan lupa buat Sobat Ngobras semua untuk menyaksikan terus program-program yang ada di YouTube channel Fakultas Dakwah. Yang pertama ini ada podcast Ngobras, dan kemudian yang kedua ada talent dakwah, yang mana di talent dakwah ini menampilkan berbagai macam skill dari mahasiswa-mahasiswi Fakultas Dakwah. Ya, dan jangan lupa juga buat terus saksikan YouTube channel Fakultas Dakwah setiap jam 5 sore. Jangan lupa juga Sobat Ngobras buat share, like, komen, dan subscribe YouTube channel Fakultas Dakwah supaya kita bisa terus mendebar manfaat buat teman-teman kita di luar sana. Ya, demikian saya Matul Ulin Fatimah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.